Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ventiana Herunisa dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi dan Larangan Keras Perbuatan Korupsi dalam Islam. Yang pertama, korupsi merupakan salah satu perbuatan yang salah karena menghalalkan sesuatu yang sebenarnya haram. Dan korupsi juga merupakan suatu bentuk wujud dari seseorang yang tidak memiliki rasa bersyukur karena telah diberi pekerjaan yang sesuai, namun malah menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, dalam pendidikan anti korupsi ini bisa kita mulai dari sejak dini mungkin, seperti mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Nah, dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi ini, kita dapat melibatkan yaitu dari keluarga, yaitu orang tua, guru, aparat penegak hukum, Polri, KPK, bahkan masyarakat. Nah, untuk kita melakukan pendidikan anti korupsi ini, kita dapat memiliki 9 nilai karakter. Yang pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dengan seseorang memiliki pribadi yang tersebut, maka dapat dipastikan kegiatan korupsi ini di Indonesia akan berkurang. Nah, dalam Al-Quran sendiri tidak dijumpai istilah korupsi secara tegas, namun untuk menyelesaikan kasus ini ada beberapa ayat yang dapat terindikasi tentang itu. Yang pertama yaitu surat Al-Imran ayat 161 yang berbunyi, "Wa ma kana liyabin ayyakul wa may yaqul yati bima qalla yaumul qiyamah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yaslamun." Nah, sebab turunnya ayat ini, sebagaimana hadis riwayat bahwa pada masa perang Badar ada seorang laki-laki yang kehilangan tutup kepala. Lalu ada seseorang yang menuduh bahwa Nabilah yang mengambilnya. Maka ayat-ayat turun untuk membantahnya, sekaligus sebagai kabar bahwa setiap nabi tidak akan pernah mencuri atau korupsi. Yang kedua juga ada surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, "Wala taqulu amwalakum bainakum bil baiti wa tudlu biha illahu qaumi litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu tidak memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Nah, dari ayat ini itu ada seorang laki-laki yang mempunyai hutang, tetapi mengingkarinya dan mengadukan perkaranya pada hakim, padahal dia mengetahui bahwa dia berhadapan dengan perkara yang hak dan bahwa dirinya berada dalam pihak yang salah. Nah, kemudian direspon oleh Al-Quran dengan turunnya ayat tersebut yang secara tegas melarang seseorang untuk memakan harta orang lain dengan memperjuangkan sesuatu yang batil. Karena itu, Islam melarang keras membawa urusan harta benda kepada hakim bila hal yang melatar belakangi adalah kebatilan. Satu contoh dari praktik batil tersebut yakni menyuap seorang hakim dengan tujuan agar hakim tersebut melakukan sesuatu yang diperintahkan dan tentunya menguntungkan bagi si penyuap. Nah, hadis-hadis yang memiliki keterkaitan dengan korupsi yaitu ada 4. Yang pertama, hadis tentang hulul atau penyalahgunaan. Yang kedua, syariqah atau pencurian. Yang ketiga, khianat dan riswah atau suap. Kemudian yang keempat, konsep yang terdapat dalam hadis ini ketika dikaitkan dengan kasus korupsi di Indonesia bisa dipetakan ke dalam 4 macam. Yang pertama, korupsi pejabat yang mengelola uang negara disebut pengkhianatan atau hulul. Yang kedua, apabila korupsi uang negara dilakukan oleh orang yang tidak diberi amanat
mengolah dengan cara mengambil dari tempat simpanan, dikategorikan pencurian dan gulul. Yang ketiga, apabila korupsi uang negara dilakukan oleh orang yang diserahi uang atau barang dan dia tidak mengakui menerima uang atau barang tersebut, maka dikategorikan gulul atau pengkhianatan. Yang keempat, apabila warga biasa memiliki prakarsa untuk mengeluarkan dana, hadiah, jasa, atau barang lainnya sebagai suap kepada pejabat untuk memperlancar atau untuk memenuhi tuntutan, atau apabila prakarsa datangnya dari pejabat atau aparatur negara sebagai bentuk pemerasan, maka kedua hal tersebut termasuk kategori risuah. Nah, korupsi adalah bentuk dari memakan atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, diharamkan Islam. Oleh karena itu, pelakunya mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.